Kisah penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3. Sebuah keadaan yang benar-benar sunyi. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada suara burung, tidak ada awan yang melayang, bahkan tidak ada cahaya. Semua gelap gulita, kosong, hampa. Disitulah semuanya dimulai, sebelum ada satupun yang kita lihat sekarang, sebelum ada manusia, sebelum ada hewan, sebelum ada bintang di langit, hanya ada Allah. Dia ada sebelum segalanya, Allah yang kekal, yang penuh kuasa, yang tidak terbatas. Alkitab memulai kisahnya dengan kalimat yang sederhana tapi luar biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ini bukan sekedar kalimat pembuka. Ini adalah dasar iman kita. Semua yang ada ini bukan kebetulan. Ada Sang Pencipta yang merencanakan dan mewujudkan semuanya dengan sempurna. Dan inilah cerita tentang bagaimana semuanya dimulai. Di tengah kekosongan itu Allah berfirman, perhatikan ini, Dia tidak perlu alat, tidak perlu bahan, tidak perlu bekerja keras. Dia hanya berfirman dan apa yang Dia katakan terjadi. Allah berkata, jadilah terang, dan seketika itu juga terang muncul. Gelap yang menutupi segalanya mulai tersingkir. Cahaya yang hangat dan indah memenuhi ruang yang sebelumnya hampa. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Yang terang itu disebutnya siang, yang gelap disebutnya malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bayangkan perasaan pertama kali ada terang di dunia. Jika sebelumnya semuanya gelap, lalu tiba-tiba cahaya muncul, itu pasti luar biasa indah. Allah sedang mempersiapkan panggung bagi kehidupan. Hari berikutnya Allah melanjutkan karyanya. Dia menciptakan cakrawala, ruang yang memisahkan air di bawah dan air di atas. Allah berkata, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan terjadilah demikian, air yang di atas menjadi awan dan air yang di bawah tetap sebagai lautan. Ruang di antaranya keduanya kita sebut langit. Bayangkan langit biru yang luas itu. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada udara, tidak ada awan. Kini langit terbentang megah seolah menjadi atap dunia. Hari kedua pun berlalu. Pada hari ketiga Allah mulai membentuk bumi menjadi lebih indah. Air yang tadinya menutupi bumi dikumpulkan ke suatu tempat sehingga muncul daratan. Allah berkata, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan terjadilah demikian. Yang kering itu disebutnya darat dan kumpulan air itu disebutnya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Tapi Allah belum selesai. Dia berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Maka muncullah pepohonan hijau, rerumputan, bunga yang indah, dan berbagai jenis tanaman. Bayangkan betapa segarnya dunia yang sebelumnya kosong, kini penuh warna hijau, bunga yang bermekaran, dan bau harum yang menyenangkan. Hari ketiga selesai. Pada hari keempat, Allah menghiasi langit. Dia menciptakan matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Dan bukan hanya itu, dia juga menciptakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Langit yang tadinya polos kini gemerlap. Bayangkan malam pertama ketika bintang-bintang itu muncul. Langit dipenuhi cahaya kecil yang berkilauan, indah dan menakjubkan.
menakjubkan. Matahari, bulan, dan bintang tidak hanya untuk keindahan. Allah menetapkan mereka untuk memisahkan siang dari malam, menjadi tanda bagi waktu, hari, bulan, dan tahun. Hari keempat pun berlalu. Hari kelima, Allah menciptakan kehidupan pertama di bumi. Dia berkata, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi." Dan terjadilah lautan yang sebelumnya sepi, kini penuh kehidupan. Ikan besar, ikan kecil, paus raksasa, lumba-lumba, dan berbagai makhluk air yang indah. Mereka berenang dengan lincah di air yang biru. Lalu langit yang luas dihiasi oleh burung-burung yang terbang bebas. Ada burung kecil yang berkicau, ada burung elang yang gagah membentangkan sayapnya. Allah memberkati mereka. "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah air di laut, dan hendaklah burung di bumi bertambah banyak." Hari kelima selesai, dunia semakin hidup. Hari keenam adalah hari yang paling istimewa, karena pada hari ini Allah menciptakan mahakaryanya manusia. Tapi sebelum itu Allah lebih dulu menciptakan berbagai binatang di darat, hewan liar, binatang ternak, segala binatang melata. Bumi yang tadinya sepi kini dipenuhi suara kehidupan, suara singa yang mengaum, kuda yang berlari, kambing yang mengembik, dan serangga yang bergerak di tanah. Setelah semua itu selesai, Allah berkata sesuatu yang luar biasa. "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Inilah momen yang berbeda dari semua ciptaan sebelumnya. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, dengan kemampuan berpikir, merasa, dan memilih. Mereka bukan sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang bisa berelasi dengan Sang Pencipta. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nama mereka adalah Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang di bumi." Bayangkan Adam dan Hawa membuka mata mereka untuk pertama kali. Mereka melihat dunia yang indah, pepohonan, bunga, hewan-hewan, sungai yang mengalir jernih, dan langit biru yang cerah. Mereka diciptakan bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk memerintah bumi ini bersama Allah. Hari keenam selesai. Setelah 6 hari bekerja, Allah berhenti pada hari ketujuh, bukan karena Dia lelah, tetapi karena karyanya sudah selesai dan sempurna. Hari itu Allah memberkati dan menguduskannya sebagai hari perhentian. Hari Sabat menjadi tanda bahwa Allah adalah pencipta dan segala sesuatu berasal darinya. Bayangkan bumi pada hari ketujuh itu, semuanya indah, semuanya baik, semuanya sempurna, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada peperangan, tidak ada air mata, hanya damai dan sukacita. Adam dan Hawa berjalan di taman, berbicara langsung dengan Allah. Semua makhluk hidup rukun. Matahari bersinar hangat, angin berhembus sejuk, dan segala sesuatu ada pada tempatnya. Inilah awal dari segalanya. Dunia diciptakan oleh Allah, bukan karena Dia butuh sesuatu, tapi karena Dia ingin mengasihi. Kisah penciptaan ini bukan hanya cerita lama, ini adalah dasar iman kita. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita renungkan. 1. Allah adalah pencipta dan hidup kita bukan kebetulan. Kamu ada karena Allah mau kamu ada. Kamu berharga di matanya. 2. Segala yang Allah ciptakan itu baik, termasuk dirimu. Jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Allah menciptakan kamu dengan maksud yang indah.
ketiga, Allah menciptakan manusia dengan berelasi dengannya. Kamu diciptakan bukan hanya untuk bekerja, makan, dan tidur. Kamu diciptakan untuk mengenal Allah dan berjalan bersamanya. 4. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Allah. Bumi ini bukan milik kita, kita hanya pengelola. Mari kita rawat dengan baik. 5. Istirahat itu penting. Allah saja berhenti pada hari ke-7. Kita juga perlu waktu untuk berhenti dan menyembahnya. Pernahkah kamu merenung bahwa hidupmu ini adalah anugerah? Pernahkah kamu bersyukur untuk udara yang kamu hirup, matahari yang menyinari, dan tubuh yang sehat? Semua itu adalah ciptaan Allah. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku dan dunia ini dengan indah. Haleluya.